Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 63. Hanya mampu meratapi kesalahan. Bagaimana persiapan pernikahanmu dengan Mega? Apa sudah selesai? Tanya Arfian pada Nalendra ketika keduanya duduk bersantai di ruang keluarga seraya menikmati secangkir kopi. Sudah. Besok, aku akan sebarkan undangan. Jawab Nalendra dengan santai. Arfian mengangguk. Kamu sudah mencintainya kan? Tanya Arfian yang mana membuat Nalendra tertunduk malu. Arfian mengulum senyumnya, bisa juga adiknya malu seperti itu. Pria itu pun meraih cangkir kopinya dan menyesapnya sedikit. Keduanya pun sama terdiam, hingga Aluna datang seraya membawa Azura yang terbangun dari tidurnya. Mas, titip Azura sebentar ya. Pinta Aluna setibanya di dekat sang suami. Memangnya, kamu mau kemana? Tanya Arfian dengan heran. Aluna menunda jawabannya. Wanita itu meletakkan Azura di gendongan sang suami dan beralih menatap suaminya itu. Aku mau istirahat sebentar, takut Azura rewel. Pinta Aluna. Mengerti istrinya akan istirahat, Arfian mengiyakan permintaan wanita itu. Dia mengajak putrinya mengobrol, walaupun bayi menggemaskan itu hanya mampu menjawabnya dengan gumaman saja. Oh ya, bagaimana kabar Tuan Hans? Aku dengar perusahaannya diambil alih oleh keluarga Hendrawan. Tanya Nalendra. Kritis, dokter mungkin sedang mengusahakan yang terbaik. Wajar saja Tuan Hans begitu syok. Perusahaan yang dia bangun dari nol diambil alih oleh keluarga Hendrawan. Belum lagi, hutang perusahaannya pada keluarga Hendrawan. Effendi benar menghancurkan keluarganya sendiri, gumam Arfian. Kamu benar, dia bermain dengan perasaan wanita. Jadilah, dia menghancurkan hidupnya sendiri. Bukan hanya dirinya sendiri, keluarganya pun terkena imbasnya, sahut Nalendra. Arfian menyayangkan perbuatan Effendi yang telah membuat perusahaan Hans diambil alih oleh keluarga Hendrawan. Mungkin saja, Kalingga Group akan diganti nama oleh Hendrawan. Arfian tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Azura mulai merengek, meminta Arfian untuk berdiri. Entah mengapa, putrinya itu tidak senang diajak duduk. Yang menggendongnya harus berdiri, baru bayi itu tidak rewel. Untung saja, Arfian sabar. Pria itu menimang putrinya dengan memposisikan bersandar di dadanya. Dia lucu kan kak? Tanya Nalendra dengan raut wajah jahilnya. Iyalah, dia putriku, sahut Arfian dengan bangga. Buat satu lagi, laki, biar sepasang, saran Nalendra yang mendapat tatapan tajam dari Arfian. Enak aja, luka istriku belum sembuh, malah tambah anak. Kamu yang hamil sana, ketus Arfian. Keadaan Hans belum ada perkembangan, kondisinya justru semakin drop. Naira yang mengetahui suaminya semakin drop pun tampak semakin panik dan khawatir. Dia takut kehilangan suaminya, dia sangat mencintai suaminya. Effendi hanya mampu meratapi kesalahannya yang sudah membuat keluarganya hancur saat ini. Kamu dengar apa yang dokter bilang kan? Kamu dengar, Papa koma dan kritis. Papamu sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Kenapa kamu berbuat hal ini padanya? Sentak Naira dengan emosi yang menggebu. Maafkan aku aku menyesal. Tolong, maafkan aku Hicks. Effendi menangis. Dia bersimpuh di bawah kaki sang mama. Walau begitu,
Naira membuang pandangannya. Dia hanya bisa menangis dan sudah terlanjur kecewa pada sang putra. Harta kita, semuanya habis tak tersisa. Hanya ada rumah dan mobil. Apa kita harus menjual semuanya untuk biaya pengobatan papa? ATM pun terblokir oleh perusahaan. Kita harus apa, Effendi? Apalagi yang harus kami terima karena ulahmu? Lirih Naira dengan tatapan yang kosong. Ma, aku salah. Aku salah, Hicks. Kamu memang salah, bentak Naira sambil menepis tangan Effendi yang memegangi kakinya. Wanita parubaya itu menatap tajam putranya dengan air mata yang terus mengalir. Kamu memang salah. Kalau tahu kamu hanya menjadi beban, sebaiknya dulu saya tidak melahirkanmu. Ucapan sang mama bagaikan sebuah petir yang menyambarnya. Effendi mengangkat pandangannya. Dia menatap raut wajah kecewa sang mama yang menatapnya dengan tatapan yang dingin. Mau kamu berlutut dengan menangis darah sekalipun, saya tidak akan memaafkan jika sampai terjadi apa dengan suami saya. Jantung Effendi serasa ditusuk ribuan belati. Naira tak lagi memanggil dirinya mama di hadapan putranya. Wanita itu benar kecewa sedalam-dalamnya pada pria yang berstatus sebagai putranya. Perlahan, Effendi berdiri. Dia menatap Naira dengan mata berkaca-kaca. Dia dan orang tuanya memang tidak terlalu dekat karena kesibukan keduanya. Walau begitu, kasih sayang Naira dan Hans tetap mereka berikan pada putra mereka. Tak sadar, keduanya terlalu memanjakan Effendi, sehingga putra mereka itu tak pernah berpikir tentang resiko apa yang terjadi nanti karena ulahnya. Pergilah, saya muak melihatmu di sini, usir Naira seraya membuang pandangannya. Effendi mengangguk lemah. Dia melangkah pergi dengan langkah gontai, meninggalkan Naira yang terdiam di tempatnya seraya memandang punggung putranya yang semakin bergerak menjauh. Wanita parubaya itu terduduk dengan lemas. Dia hanya bisa menangis dan merenungi nasibnya sekarang ini. Sementara Effendi, pria itu melangkah gontai keluar dari rumah sakit. Langkahnya terhenti dan menatap langit yang mendung. Cuaca hari ini menggambar suasana hatinya saat ini. Effendi menyesal, dia benar menyesal apa yang telah terjadi akibat perbuatannya. Tak lama, hujan deras mengguyur kota. Namun, pria itu tak juga beranjak. Dia malah membiarkan tubuhnya basah karena air hujan. Perlahan, Effendi menutup matanya. Dia merenungi segala kekecewaan yang telah Naira luapkan padanya. Kamu memang salah. Sebaiknya dulu saya tidak pernah melahirkanmu. Saya tidak akan memaafkanmu. Effendi menundukkan pandangannya. Dia mengusap wajahnya yang basah terkena air hujan. Ingatan pria itu terulang saat dimana ia menyakiti hati wanita yang pernah menjadi istrinya. Dulu, dia menghiraukan ucapan sang mama dan justru semakin menyakiti Aluna. Effendi tidak pernah menyangka jika kehidupannya saat ini justru hancur. Mungkin, inilah balasan yang dia dapat karena terus menyakiti perasaan istrinya. Beruntungnya, Aluna bisa lepas dari pria sepertinya. Aku mencintaimu, tidak masalah jika kamu membenciku, ujar Aluna saat wanita itu menjadi istrinya terngiang di telinga Effendi. Kamu boleh menceraikanku, tapi jangan pernah lupa jika kamu pernah menjadi seorang ayah walaupun hanya sesaat. Effendi membuka matanya, dia teringat dengan mendiang putranya. Seharusnya putranya masih ada,
kalau saja saat itu dia berhasil menyelamatkannya. Karena keegoisannya, dia membuat putranya sendiri tiada. Dia membiarkan bayi lemah itu meninggal di kandungan ibunya. Dengan arogannya, dia bahkan tak mengakui kesalahannya selama ini, bahwa dialah penyebab putranya tiada. Maafkan aku Hicks. Maaf Hicks, seharusnya karma itu hanya datang padaku saja. Kenapa orang tuaku juga terkena masalah yang aku buat Hicks? Aku benar-benar menyesalinya. Effendi jatuh berlutut, dia menangis terisak. Aku sudah gagal menjadi suami dan ayah. Sekarang, aku pun gagal menjadi anak yang diharapkan mama dan papa Hicks, lirih Effendi. Dia tak peduli tatapan orang sekitarnya yang menatap iba padanya. Aluna sedang menyusui putrinya yang menangis kencang karena lapar. Stok ASI di kulkas pun sudah habis, sehingga Aluna harus menyusui Azura secara langsung. Namun, bayinya itu justru menangis keras. Setiap kali Aluna menyodorkannya, Azura hanya menghisapnya sebentar dan kembali melepasnya. Aluna bingung harus melakukan apa. Wanita itu meletakkan putrinya dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Kenapa Azura masih menangis sayang? Arfian baru saja selesai mandi. Pria itu datang mendekati sang istri yang tampak terlihat panik. Aluna tak menjawab. Wanita itu seakan mencurigai sesuatu. Dia segera meraih pompa ASI-nya dan mencoba untuk memompanya. Arfian mengamati apa yang sedang istrinya lakukan. Tak lama, isakan tangis terdengar. Arfian yang melihat Aluna menangis pun menjadi panik. Pria itu segera mendudukkan dirinya di tepi ranjang. "Kenapa? Apa sakit?" tanya Arfian dengan ling. "Hicks, ASI-nya tidak mau keluar Hicks. ASI-ku tidak keluar Hicks." Aduh Aluna. Wajah Arfian memucat. Pria itu terkejut dengan apa yang istrinya katakan. Tidak ingin panik, Arfian berusaha menenangkan istrinya. Dia segera mengambil ponselnya dan menelpon seorang dokter. Pria itu lalu beranjak berdiri dan meraih sejenak agar dirinya bisa tenang berbincang dengan dokter itu. "Hicks, kenapa tidak keluar?" Aluna berusaha mengeluarkan ASI-nya. Rasa sakit dia hiraukan dan berharap ASI-nya kembali keluar. Tangisan putrinya yang merasa lapar membuat Aluna semakin panik dibuatnya. "Tolong, keluarlah Hicks, putriku lapar Hicks, kasihan dia." "Isak Aluna, sayang, tenanglah, jangan terus dipaksakan," seru Arfian yang telah selesai menelpon dokter. Pria itu panik saat melihat dada istrinya yang sudah merah. "Putriku lapar Hicks, apa kamu tidak mendengar tangisannya Hicks? Bagaimana dia bisa mengisi perutnya kalau ASI-ku tidak keluar Hicks?" Arfian mengambil pompa ASI dari sang istri, lalu dia berusaha menenangkan wanita itu. Tangisan dua wanita yang dicintainya membuat Arfian turut sedih. "Kamu tenang dulu, aku sudah bicara dengan dokter. Kita bisa memberinya susu formula, dan aku sudah meminta dokter itu mengirimkan segera susu yang bagus untuk putri kita," kata Arfian yang membuat Aluna menghentikan tangisnya. "Susu formula? Aku enggak mau dia minum susu formula Hicks," isak Aluna. Arfian mengangguk mengerti. Dia tak lupa dengan keinginan istrinya yang ingin memberikan ASI eksklusif untuk putri mereka. Namun, kenyataannya saat ini tidak bisa. Putri mereka akan kelaparan jika menunggu ASI Aluna kembali ada. Karena, dia belum tahu kapan ASI Aluna akan kembali keluar.
Kamu gak kasihan dengan Azura, dia lapar. Asi juga gak ada. Aku ngerti apa yang kamu mau, aku paham. Tapi, keadaannya saat ini di luar rencana. Kita kesampingkan dulu rencana itu, dan yang terpenting putri kita sehat. Oke, kamu bisa percaya padaku. Semuanya akan baik-baik saja, ujar Arfian seraya menangkup pipi istrinya. Aluna menatap putrinya, Azura masih menangis kencang. Rasanya, Aluna gagal menjadi seorang ibu. Hatinya teriris perih mendengar tangisan putrinya saat ini. Perkataan suaminya ada benarnya, dia harus mengesampingkan keinginannya demi sang putri. Sepertinya susunya sudah datang, sebentar. Kamu tunggu di sini, biar aku yang buatkan putri kita susu. Pinta Arfian dan mengecup lembut kening istrinya. Beberapa menit kemudian, Arfian kembali dengan botol susu di tangannya. Lalu, pria itu berjalan mendekati Azura yang berada di gendongan sang istri. Tangisan Azura terhenti sebentar. Bayi itu terlihat lelah menangis. Sayang, ini susunya, berikan perlahan. Semoga saja cocok dengannya. Arfian menyerahkan botol susu itu pada Aluna. Perlahan, Aluna menyodorkannya pada bibir sang putri. Awalnya, Azura merasa aneh. Dia melepasnya dan menatap sang momi dengan tatapan polosnya. Ayo, Azura lapar kan? Maaf ya, Asi momi belum keluar. Azura minum susu ini dulu ya sayang. Aluna mencoba mengobrol dengan putrinya, berharap bayi itu mengerti dengan kegelisahannya. Bersambung.